Tapi inilah menjadi kebanggaan dan juga kalau bisa dibilang inilah dikenanglah zamannya Bang Sule kita dapat mobil gitu ya. Dan sebagai ungkapan terima kasih kata orang Jawa bilang, oh iya itu ada masa lalu yang ada di situ gitu ya. Kadang malah kalau punya mobil pertama, rumah pertama, motor pertama jangan dijual gitu ya katanya itu mas. Jadi saya pribadi tetap jangan dijual gitu. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tahun 2021. Oke. Harapannya tentunya tadi saya bilang walaupun orang menganggap sepele tentang aspar gitu ya. Apaan aspar? Saya bilang itu kita juga nggak butuh kok. Saya bilang gitu. Kita jual mahal kok. Nggak mau sembarang orang lain masuk. Sampai saya gituin. Gue juga nggak mau Riz masuk aspar. Nggak apa-apa juga. Gue bilang nggak ada yang maksain lu mau masuk aspar. Malah saya bilang tadi kita aspar ini harus lebih sejahtera dan dipandang. Saya bilang tadi, kita ini satu-satunya armada atau asosiasi atau perkumpulan yang punya unit loh, yang punya izin usaha asosiasi, yang punya izin usaha koperasi. Bahkan kemarin saya bilang begini sama Bang Patria, Bang, ini ada teman aku kasih broadcast ke saya kalau mau dapat pinjaman 100 miliar loh. Nggak sedikit Pak John dengar kayaknya aku ngomong. Dengar. Koperasi bisa dapat 100 miliar loh. Iya. Nah, jadi kita ini punya peluang yang sangat besar gitu kan untuk kita bisa maju asparnya. Jadi harapan saya aspar harus lebih maju lagi. Kasihan pendirinya ya. Pendirinya bukan saya, ada Bang Sule, ada Bang Patria, ada Pak Fani, ada Pak John juga yang harus diangkat ya. Yang memang pendiri aspar. Kalau saya ini saya selalu bilang saya ini hanya cheerleader. Cheerleader kok gendut? Dan satu hal lagi, aspar ini walaupun kita sedikit tapi kita saling mengenal gitu ya. Jadi malah kekeluargaannya kita dapat. Di LKBR saya bilang ini banyak, tapi saya nggak kenal semua. Ada LKBR tapi saya hafal beberapa teman. Woi ketua, woi. Awas ada ketua. Tapi LKBR aku hafal, benar. Benar nggak? Nggak hafal. Emang saya nanya, ketuanya hafal nggak dia semua anggotanya sampai ke keluarganya? Nggak juga loh. Jadi kalau di sini kita bisa tahu istrinya Pak Anto kita kenal, istrinya Pak Ansar kita kenal, suaminya. Kasus. Banyak soalnya. Jadi harapan saya aspar harus makin maju ya dengan kepemimpinan Bang Patria dan juga Pak Ansar sebagai ketua koperasi dan juga kita semua harus mendukung aspar ini supaya maju. Bukan hanya karena Pak Patria, bukan karena Bang Ansar, tapi kita semua. Kalau kita semua tidak mendukung, saya yakin kita nggak bisa loh. Jadi minimal yang pertama kalau ada pertemuan ya datanglah gitu ya. Terus ya kalau ada ide-ide sampaikanlah supaya kita juga bisa maju bersama. Begitu dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Terima kasih Bu Lisna, luar biasa. Pak John luar biasa, terima kasih. Selanjutnya Pak Dandi, kami silakan. Ngobrolnya di sini. Jangan menengok. Di situ. That's it. Kata mau dijual apa mau diteruskan. Selama mobil tidak bermasalah, dalam arti kata tidak ada kerusakan yang parah dan masih bisa jalan, kita evaluasi sampai tutup tahun ini 2021. Kalau memang dari 3 unit itu menghasilkan yang surplus, pasti menghasilkan karena apa? Lunas. Beda dengan kredit ya. Yang namanya kredit kita beban berat. Tiap bulan kita store ke leasing ya. Nah kalau lunas dapat 1 juta atau 2 juta sebulan pun kita terkunci tuh uang masuk ke kas. Nah ini kan bukan aneh kan. Ada 3 unit kita di bulan Februari katanya udah ada penghasilan di Februari. Nah kita lihat Maret, April sampai Desember pendapatannya berapa itu? Sampai Desember setelah dipotong biaya-biaya operasional ya Bu Wali. Kalau memang sampai akhir tahun itu menghasilkan yang cukup, kita pertahankan, jangan dijual karena itu memang aset.
Tapi kalau memang dalam perjalanan banyak kendala seperti yang kerusakan mesin-mesin yang parah, kita boleh jual, tapi kita punya wacana, kita punya cadangan. Gitu. Setelah dijual, andai kata 3 dijual, berapa yang kita dapat dari penjualan ini? Dan uangnya akan kita berikan apa? Jadi jangan berharap untuk dibagikan ke para anggota kalau saya kepada pendiri koperasi. Jadi katakanlah cincainya aja 1 unit nyampe nggak 125 juta sekarang? Nggak, 100. Ini kita bicara di akhir tahun 2021, 3 unit 300 juta. Nah sebagai penggantinya untuk mau beli apa? Kredit lagi komuter, kredit lagi rebound. Nah, awas nih kita bicara kredit. Bicara kredit, lihat dari laporan keuangan, saya lihat itu ada 156 juta. 164. Berapa? 164. Nah itu nombok. kita saja yang cari uang ini nggak susah sekali itu 150 juta. Jadi kita dalam melangkah itu harus hati-hati. Beda dengan katakanlah punten. Ya katakanlah ini mau mobil menuju Butut lah puntennya, tapi cash, beda cash. Sebulan 2 juta kali 3 6 juta langsung simpan di Bank Patria. Anggota ada keperluan silakan. Kita galakan lagi seperti sebelumnya, ada apa? Peminjaman handphone, kredit apa kita suplai dari uang koperasi. Mudah-mudahan saya dengar dari Pak Ansar juga yang insya Allah katanya di dalam waktu dekat ini mau mengembalikan dan kita uangnya semakin bertambah, semakin kita bisa diputarkan lagi. Saya percaya lah Pak di sini. Pemeranan seperti Tanah Musa di kafe, uangnya bisa berputar lagi, atau Bu Risma atau tentu senior kita Bang Soleh bisa diputarkan untuk apa yang sifatnya positif. Nah, kembali ke masalah ini, kita tunggu saja sampai 2021 Desember. Kalau memang pendapatnya tinggi, ya kita jalan terus sampai 2022. Kalau tapi memang dalam perjalanan kita, wah ternyata gini Pak Dandi, yang ini ganti mesin, yang ini apa turun mesin, yang ini overhaul, pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Nah itu silakan. Tapi kita harus ada cadangan. Jadi kita harus beli apa nih? Dari hasil menjual nafas itu mau beli apa? Beli tunai 1 komuter, kalau misalnya tunai 2 Avanza, apa cukup? Nah, itu. Jadi kalau misalnya kredit lagi, nah saya justru kalau kredit lagi janganlah. Jangan, ntar kita dievaluasi aja Pak Patria ya. Kita nama produk itu kan besar juga. Untung kita dapat warisan dari Uber ya, punten nih. Saya lihat itu dari 4 tahun kita dapat 800 juta lebih kan. Kita mampu nggak? Yang senior juga nggak mau mampu, terus terang aja. Alhamdulillah kita dapat warisan ya. Ubernya sudah nggak ada dan sisa-sisa dari kita waktu zaman kepengurusan Bang Sule. Mungkin saran saya seperti itu, tidak bermaksud untuk mempengaruhi salah satu pihak, tapi demi kebersamaan koperasi kita dan khususnya Aspar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapannya jadi untuk anggota kita, saya lihat dalam kurun 1-12 bulan ke belakangnya kita kan hampir 1 tahun kita ketemu ya. Memang kita ada ini ya lewat Zoom ya, tapi rasanya tidak banyak yang hadir. Nah, saya kan kenapa ini apa sudah tidak menarik Aspar? Apa karena para pengurusnya sudah punya ini lagi seperti Bang Sule ke BNN, Mai ke LKBL. Tapi kan kadang-kadang syaratnya beliau sudah ada. Nah, yang lain-lain ini yang tidak ada, yang tidak double gitu ya, tidak double. Kenapa? Kalau saya sendiri kebetulan waktu itu bisa dihitung lah untuk tidak hadir. Selalu menyempatkan untuk hadir dalam Zoom. Selalu. Nah, ini harapannya jangan sampai sayang kita mulai berdiri kurang lebih berapa tahun Bang Patria? 8. Lah, 8 tahun ya, bukan waktu yang pendek ya.
Jangan sampai pas kita mau solid kita terpecah lagi. Harapannya ya kita pertahankan. Kalau misalnya kita ada gesekan-gesekan yang tidak begitu berarti ya, kita tetap saling menghormati, saling menjaga lah kita. Karena kita saya beranggapan semua ini saudara ya. Kadang-kadang kita merasakan kangen ya dalam 12 bulan tidak bertemu, ingin ketemu, tapi kan rasanya pandemi. Tapi kan, nah sekarang memang poin yang krusial gitu ya, krusial dalam pertemuan ini kan kita membahas yang paling penting. Nah, alhamdulillah semua hampir 80% datang, kita tampung saran dan masukan. Nah, mungkin itu dari saya. Harapannya tetaplah kita pertahankan meskipun ada sisa-sisa anggota yang keluar dan kita sisa-sisa yang ada dan kompak tetap pertahankan, jangan berpencar. Aspar Haleui. Terima kasih. Terima kasih Pak Dandi, luar biasa. Memang kita selalu Aspar 8 tahun ya. Bulan depan 8 tahun kita bersama, kita bersahabat, kita bersaudara, masing-masing saling merindukan ya kalau dalam ketemu seperti ini. Nggak bisa dipungkiri lah pokoknya. Makanya Aspar itu udah selalu di hati. Mungkin kalau di black ininya tangannya keluar darahnya tulisannya Aspar ya. Aspar. Hai. Terima kasih ya Pak Dandi ya. Bagaimana yang lain? Ada masukan? Pak Anto, silakan. Pak Anto. Sini Bintang tamu. Depan ini Toto. Depan sini dong. Kaosnya hadiah dari Jenpas. Izin saya membelakangi, membantu Andre. Saudara Wadim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama mungkin saya setuju dengan pendapat Bu Risma tadi. Artinya hari ini sore ini adalah ajang kita berkumpul. Alhamdulillah setelah sekian lama kita tidak bertatap muka. Salah satunya adalah agendanya pembahasan mengenai koperasi ya. Jadi mungkin setelah saya bicara ini saya mohon ada ruang untuk Bu Ipong atau Pak Ditampil. itu bisa supaya kita datang ke rumah masing-masing itu tidak ada lagi ganjalan Bu, tidak ada lagi pertanyaan dan tidak ada lagi omongan di belakang. Dari data yang disampaikan, Ibu bisa sebutkan, bisa rekod. Jadi di sini kan masih secara global saya kira seperti nah ini mungkin terkait dengan biaya pengurusan dari awal lalu juga saya lihat ada pengurusan ya, banyaknya biaya pengurusan mungkin itu bisa sampaikan biaya pengurusannya pengurusan apa dan outputnya adalah produknya apa ya. Satu. Lalu setelah itu mungkin setelah kita mendengar penjelasan dari Bu Pengajar Bang Ansar, artinya yang kita dapat pemahaman yang lebih utuh mengenai apa saja sebetulnya operasi program-program sudah dijalankan. Jadi apa yang sudah kita punya, yang kita tahu dari tadi kan kita bahasanya aset aja, mobil itu sebetulnya tidak hanya itu Pak. Operasi itu kegiatan tidak hanya itu. Saya kira mungkin bisa dijelaskan. Lalu yang kedua, salah satu juga yang saya singgung terkait dengan kendaraan, mungkin bisa juga kita evaluasi. Ada sisa beberapa bulan di 2021 ini, masih ada 9 bulan lagi ya, 10 bulan lagi 10 bulan lagi ya di 2021 ini. Artinya kita evaluasi bagaimana kalau misalkan kita tetap maksimalkan aset yang dipunya oleh operasi. Nanti kita lihat, kita timbang-timbang juga plus minusnya apabila ini tetap dilaksanakan atau kita amputasi sekalian. Lalu juga saya kira terpenting adalah untuk Aspar sendiri ya. Jadi memang mungkin bukan hanya saya yang mendengar ya. Jadi memang sebetulnya Aspar itu saya kira adalah asosiasi pertama komunitas rental mobil itu yang berbadan hukum di 8 tahun yang lalu. Jadi artinya sebetulnya saya kira kalau secara anggota, secara kuantitas mungkin
sangat memungkinkan lebih dari ini anggotanya. Jadi artinya kenapa kok anggotanya segini-segini aja malah mungkin tambah berkurang. Lalu juga mungkin kita tambah lihat teman-teman kita kiri kanan samping depan belakang ada yang masih lulus harian atau tidak. Artinya mungkin juga perlu kita evaluasi apa sebetulnya mesti kita bergeser ya, ditambah dengan bidang yang lain, atau kita terlalu saklek dalam penerimaan anggota beberapa awalnya ya. Nah, mungkin di sisa kepengurusan kita ya, pengurusan sampai 2022 sampai masih ada kurang lagi 1 tahun ya, 1 tahun. Nah, kita maksimalkan, artinya saya kira kita fokus mungkin terhadap pembinaan internal dulu ya. Jadi operasi itu termasuk adalah yang mesti kita beresin. Artinya sayang sekali gitu. Asosiasi, saya kira mungkin kalau yang lain, asosiasi yang lain belum kepikiran bikin koperasi, atau mungkin baru kepikiran, nah kita sudah ada koperasinya. Saya kira itu sudah sangat-sangat potensial dan itu nilai jual. Artinya kalau misalkan sekarang kita datang ke instansi ya, dengan segala macam yang sudah kita punya, responnya akan lebih baik daripada asosiasi yang lain, saya kira. Begitu juga dalam hal kerjasama. Ketika kita melakukan kerjasama dengan instansi yang lain, ya, baik itu swasta, mobil atau siapapun, nilai jualnya lebih tinggi karena kita punya koperasi. Ya. Jadi saya kira mungkin nanti bisa dipikirkan juga apabila kita sudah keadaan ekonomi baik, Pak. Itu koperasi mungkin nanti penyediaan spare part dengan begitu ya, dan lain-lain bidang usaha mungkin bisa kita galakkan kembali. Jadi saya kira Aspar mungkin untuk 1 tahun ini saya kira fokus untuk perbaikan internal dulu sebelum benar-benar kita bisa membuka pintu untuk pihak lain. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.